diserahkan kepada Komisi Upacara dipimpin oleh Komisi dan kawan-kawan. Mohon upacara bendera resmi siap, silakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Saudara pemimpin upacara kepada pengguna upacara bahwa upacara siap dimulai.
para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengenai kita mulai. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan amanat Bapak Kapolres Ngawi, perkenankan saya memberikan saran dan masukan pada saat pelaksanaan kegiatan upacara hari ini. Yang pertama, untuk adik-adikku, khususnya yang menjabat komandan pasukan maupun pelaksana upacara. Yang pertama, kalau kegiatan dilaksanakan di lapangan, jangan menggunakan langkah terbatas. Langkah terbatas itu 4 langkah ke depan, 4 langkah ke samping. Jadi silakan nanti Bapak Ibu gurunya bisa menyesuaikan untuk kegiatan pelatihan berikutnya. Karena kalau 2 Ngawi, mengawali amanat saya sebagai pembina upacara di SMA Negeri 2 Ngawi sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di pagi hari ini yang cerah kita semua telah dapat dianugerahkan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan upacara ini dengan lancar, tertib, dan hikmat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi inspektur upacara, karena Polri ingin membina hubungan baik dengan insan pendidikan, bersilaturahmi dan saling berkomunikasi dengan para guru dan peserta serta siswa untuk memberikan informasi-informasi dan pesan-pesan kepolisian tentang tugas Polri sebagaimana pembina keamanan, ketertiban, dan pembina terhadap pelajar maupun generasi muda sebagai penerus bangsa. Adik-adik siswa yang saya sayangi, sebagai langkah telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Ngawi, mulai penanganan potensi gangguan, ambang gangguan nyata, namun tanpa adanya peran serta dari para pelajar dan Bapak Ibu guru semuanya, mustahil bahwa kenakalan remaja di tahun 2017 ini intensitasnya mengalami kenaikan.
karena dampak daripada modernisasi, globalisasi, serta era teknologi informasi sekarang ini yang sudah melebihi ambang batas yang wajar. Berbagai kejadian kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur, mulai dari kebiasaan merokok, minum minuman ini semakin meningkat. Padahal perbuatan tersebut tidak diharapkan oleh semua pihak, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh gambaran nyata tentang angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Ngawi di tahun 2015, 16, dan 17. Yang dapat diberikan contoh sebagaimana di tahun 2016. Terdapat 561 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban meninggal dunia 91 orang, luka berat 62 orang, luka ringan 735 orang. Sedangkan di tahun 2016 yang sudah berjalan sampai di Januari 2017 ini telah terjadi 774 kejadian dengan rincian meninggal dunia 137 orang, luka berat 46 orang, luka ringan 1001 orang. Dari kejadian tersebut yang melibatkan pelajar ada sebanyak 288 kasus kecelakaan dengan luka ringan 252 orang, luka berat 24 orang, dan korban meninggal dunia 12 orang. Kami himbau kepada adik-adik saya, anak-anak saya, untuk tertib berlalu lintas. Jadi sebelum saya meneruskan amanat dari Bapak Kapolres, saya sebelum menjadi irup di sini tadi, saya berdiri di depan pintu gerbang. Saya lihat adik-adik saya dalam berkendara, berlalu lintas, saya lihat masih belum tertib dan belum santun. Ada yang menggunakan handphone. Tadi di tengah jalan begitu berhenti sampai pintu gerbang, handphonenya dimatikan, langsung dimasukkan. Saya lihat, tidak perlu saya sampaikan, tadi saya lihat plat nomornya. Jadi dia seorang siswi atau anak perempuan, jadi dia dengan helmnya tidak diklik, menggunakan handphone dalam berkendara, sampai di depan pintu gerbang dimasukkan saku di sebelah kiri. Jadi silakan perilaku berkendara yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain segera dirubah. Karena di tahun 2016 yang lalu ada adik-adik kita, anak-anak saya, 12 orang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, yaitu meninggal dunia. Yaitu di samping berkendara yang masih belum tertib tadi, upayakan dalam menggunakan helm diklik. Karena saya lihat tadi juga masih banyak adik-adik saya, anak-anak saya dalam menggunakan helm belum diklik. Jangan pernah berasumsi helm adalah untuk keperluan atau kepentingan Bapak, Ibu polisi. Polisi selaku aparat pelindung, pengayom, dan pelayan tidak mau warga masyarakatnya, anak-anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal, yang bisa mengakibatkan meninggal dunia. Untuk itu silakan pergunakan kendaraan sebagai sarana untuk keselamatan daripada berkendara itu. Saya akan melanjutkan amanat dari Bapak Kapolres beserta upacara yang kami banggakan. Kemudian ditambah lagi, saat ini negara Indonesia sudah menjadi negara. Fenomena saat ini yang ada di Kabupaten Ngawi, yaitu semakin merabatnya sarana fasilitas yang diberikan oleh tempat-tempat usaha, baik itu fenomena itu saat sekarang muncul, di angkringan-angkringan itu muncul transaksi penjualan miras, penjualan rokok yang melebihi batas.
kita akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya penertiban di angkringan, di game-game online. Jadi saya tidak berharap untuk anak didik saya, anak-anak saya dari SMA Negeri 2 ini nanti terjaring operasi justisi penertiban khususnya masalah minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, dengan maraknya penyalahgunaan narkoba, bahkan pucuk pimpinan Polri memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas terhadap bandar narkoba yang terbukti dalam kurun waktu kurang lebih dari 1 bulan di awal tahun 2017 ini telah ada 4 bandar narkoba yang ditembak mati di TKP. Ini bukti. Langsung jangan dibalik, diangkat, jangan ditarik. Ya. Kesehatan. Dibauin minyak kayu putih. Mengarahkan dan mengawasi para pelajar serta memberi suri tauladan yang baru mengakhiri sambutan ini, saya mengimbau dan mengajak kepada semua siswa-siswi agar yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati orang tua dan para guru serta patuhi tata tertib sekolah, norma sosial, norma agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, berupaya mengendalikan diri dan jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. 4. Kejarlah cita-cita kalian dengan mengikuti kegiatan yang positif dan kegiatan belajar dengan metode yang benar, serta jalin komunikasi dengan guru di sekolah agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dilaksanakan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua, serta apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian sambutan ini, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawi, 30 Januari 2017, Kepala Kepolisian Resort Ngawi, Suryo Sudarmadi, SIK, MH, Ajun Komisaris Besar Polisi. Selesai. Amanat selesai. Menyanyikan lagu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur hadirat. Ya Allah, kami sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi utusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Terima kasih, bubarkan.
penghormatan umum. Pembawa upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Yang pertama, saat ini ya kalau melihat anak-anak kita dibandingin kita dulu ya, itu dari perilaku, dari bertingkah laku, kita dulu. Ini kenapa ya, mungkin yang pertama pasti dari orang tua, yang kedua pasti dari lingkungan pendidikan, yang ketiga pasti dari komunitas kumpulan. Ini saya ngomong pasti karena kan segala sesuatu kedua yaitu dari dunia pendidikan itu. Mungkin bapak ibu guru, engkong ini jadi masalah, engkong ini dilaporno, kan ada yang sampai digebuk sama orang tuanya, sampai diancam orang tuanya, ya kan? Kejadian guru sampai dipukul sama orang tuanya, guru diancam orang tuanya. Itu fenomena yang ada saat ini. Karena apa? Ya pertama mungkin orang tua itu kurang perhatian dan lain-lain, jadi segala sesuatunya anaknya itu juga ketakutan. Sebenarnya tidak perlu terjadi. Kemarin juga sudah disampaikan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 oleh Bapak Kapolres. Apalagi sekarang sudah ada peraturan 4 tahun. Ya, anak-anak kita ini jadi presiden, kan? Siapa tahu? Buktinya anak-anak kita yang dari Pacitan, anak-anak kita yang dari Sukoharjo bisa jadi presiden, siapa tahu. Minimal jadi bupati, jadi gubernur, suatu saat pasti akan ingat. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah berikan anak itu tadi. Contoh, kalau memang dia, ini bagus memang, saya setuju sekali. Jadi dikunci tepat waktu, dan setelah itu didatakan. Kalau memang dia sampai 4 kali, ya orang tuanya dipanggil, nggak ada salahnya. Ya. Setelah orangnya sudah dipanggil, nggak mau berubah, ya kita lebih baik lagi. Jadi kalau di polisi sendiri itu ada yang namanya hukuman disiplin, ada yang namanya tindakan disiplin itu. Jadi kalau di polisi tindakan disiplin itu boleh dilakukan. Ada yang namanya angkum, ya sama. Ini nggak ada salahnya diadopsi di sekolah ini. Jadi angkum itu atasan yang berhak untuk menghukum. Jadi mungkin dari kepala sekolahnya, terus yang kedua wali kelasnya, yang ketiga ya mungkin tahapan-tahapan itu. Kalau BP dengan wali kelas itu tinggi putih sama. Ya, jadi monggo, jadi atasan yang bisa menghukum itu mulai dari kepala sekolah, dari wali kelas, mungkin nulis, terus mungkin yang tidak ada korelasinya dengan pendidikan jangan dilakukan. Ya itu ya. Contoh yang tidak ada korelasinya dengan pendidikan mungkin apa ya? Jadi seperti itu kan. Tapi kalau disuruh nulis, suruh baca, ngapali sambil berdiri, ya tapi berdirinya jangan lama-lama, nanti takutnya sampai ya itu tadi belum sarapan terus jatuh. Dan anak-anak sekarang itu mayoritas nggak ada yang sarapan berangkat sekolah itu. Saya itu anak saya SMA yang pertama kelas 1 itu. Itu kalau saya berangkat pagi gini saya nggak tahu. Kalau disuruh istri, sudah dewasa, suruh sarapan sendiri, nggak sarapan itu. Jadi saya upayakan untuk nyuapin tadi. Ya, nggak apa-apa. Saya bapaknya itu saya kalau memang itu saya suapin Bu. Kalau saya posisi itu tadi saya ada di rumah tuh kalau hari Sabtu itu saya pasti saya suapin 3 itu muter. Itu bentuk kepedulian kita, tapi tidak memanjakan tadi karena memang dia lagi sibuk dan lagi sibuk ini. Bangunnya sebenarnya udah pagi. Ya apalagi kalau bangunnya
pasti yaitu tadi lari pontang sana pontang sini. Jadi monggo ibu untuk anak kita, untuk adik-adik kita tidak jangan takut melakukan tindakan yang itu tadi, tindakan disiplin tadi, bukan hukuman. Kalau hukuman namanya hukum berarti sudah diproses bagaimana aturan yang ada. Kalau memang aturan di sini menggariskan membolehkan setelah 4 kali, yaitu bentuk sebagai hukuman. Setelah 4 kali dikurangi nilai, itu sudah masuk ke hukuman. Kalau tindakan tadi ibu suruh nulis, suruh hormat bendera, suruh nyanyi di depan atau suruh hitung-hitungan, monggo. Yang jelas ada efek jerah di masa anak-anak itu. Itu sehubungan dengan tindakan yang harus ibu lakukan tapi tidak melanggar aturan. Yang kedua, toleransi terhadap penindakan lalu lintas anak-anak terhadap anak-anak kita, terhadap adik-adik kita, itu tetap kita lakukan itu. Yaitu yang pertama, kita tidak akan melaksanakan kegiatan rahasia di pagi hari dan sepulang mereka sekolah. Karena banyak tuntutan, setiap kita melaksanakan kegiatan yang namanya warung Kamtibmas, itu pasti ada permintaan dari orang tua yang anaknya sudah SMA, kenapa belum boleh berkendara dan tidak boleh punya SIM. Ya karena apa? Aturan bu. SIM itu adalah bukan hanya sesuatu surat atau legal formal yang harus diberikan oleh negara kepada seseorang yang ada batasan umurnya. Karena SIM ini adalah kemampuan. Setiap orang yang akan mempunyai SIM, akan memiliki SIM, harus diuji dan harus dia lulus untuk kualifikasi. Jadi tidak serta-merta umur 15 tahun diberikan, karena memang ya ini amanah undang-undang, ibu, undang-undang dibuat, saya yakin kalau polisi hanya pelaksana, oh aturannya umur 16, aturannya umur 17. Kalau polisi sebagai pelaksana menyimpang, menyalahi itu pasti kita yaitu tadi salah prosedur tadi. Karena apa? Ya tadi anak-anak yang belum usia 16 dari hasil penelitian itu pun dilakukan oleh akademisi, tidak dari aparat penegak hukum, tidak dari aparat pembuat undang-undang. Jadi itu dilakukan, tetap diberikan kelonggaran, ya, diberikan kelonggaran, yaitu tadi selama anak-anak kita itu tidak melanggar yang berpotensi kecelakaan. Melanggar yang berpotensi kecelakaan itu contohnya itu dia terobos lampu merah. Barusan tadi pagi juga ada yang pelajar terobos lampu merah. Ya sama Pak Polisi pasti dihentikan, pasti ditilang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak melanggar marka. Karena itu potensi sekali kejadian yang ada di Ngawi ini, kecelakaan lalu lintas sehari itu minimal 3 bu. Hari ini tadi ada 3. Korbannya luka berat 2. Kan? Yang saya lihat dari 3 itu, yang korbannya umurnya di bawah 17 tahun masih ada 1. Makanya saya selalu membuat anatomi kejadian laka lantas. Jadi nanti kasat bebas saya itu tepat sasaran memberikan penyuluhan itu. Karena memang realitanya anak-anak kita ini masih itu kan labil. Kalau telat sudah dia geber sekencang-kencangnya, dia nggak mau ngambil resiko. Pokoknya aku DCI, melanggar marka atau tidak, terobos lampu traffic light atau tidak, yang penting saya sampai sekolah tepat waktu. Padahal berangkatnya dia terlambat. Jadi polisi masih ada toleransi bu. Ya saya berharap juga ibu-ibu buat ya itu tadi, karena di amanat Pak Kapolres tadi sebagai bentuk ketauladanan. Karena ada Bayangkari Polresta itu mau pindah rumah, helmnya tidak diklik bu. Di depannya dia pakai motor Beat, di depannya ada, karena mau pindah rumah, mau pindahin pot bunganya. Dia hanya berhenti menunggu pergerakan arus, tapi begitu dia mau jalan, muncul kendaraan, dia kaget,
Karena posisi di depannya ada pot bunga, otomatis langkahnya terhalang, dia jatuh. Ya sudah, helmnya lepas, selesai. Jadi helm itu bukan buat Pak Polisi, saya udah patuh. Saya itu tukang balap, tukang ngetril, tapi alhamdulillah kalau jatuh model nopo mawon sampun lalami. Tapi itu tadi karena saya menggunakan safety yang lengkap, ya, alhamdulillah. Jadi helm itu saya itu ibu kunci paling utama nih. Nek mboten percados Sophie lah. Ya. Bukan yang cowok-cowok khususnya. Maksudnya coba kita pakai lengkap jatuh gitu. Kasat ini anggota saya ini terprovokasi kalian Pak Bupati kadang suka ngetril. Saya tuh pas ngetril di Parang kecepatan tinggi jalan Makadam, saya belokan tidak tahu jalur, mau saya hantam tembok nggak akan mungkin, saya banting sampai lahir saya itu bunyi makar gitu, baju tuh robek semua. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Makanya itu karena memang organ paling vital ada di kepala. Lindungi betul-betul aja anak-anak kita supaya tidak menjadi korban ya tadi kecelakaan lalu lintas yang membuat kita sia-sia. Yang terakhir, tetap Bapak kita selalu mohon adanya komunikasi, sudah termasuk masalah anak-anak kita, adik-adik kita khususnya handphone sekarang gampang sekali kita mengakses, dan kejadian yang sudah kita ditangkap Densus itu juga bapak ibunya tidak tahu, termasuk yang di Karangjati bapak ibunya juga tidak tahu, termasuk yang menjadi korban ini Densus itu terlalu tinggi loh. Menjadi korban pelecehan dan menjadi korban seksual. Kalau pelecehan itu hanya dilemponi, hanya dipegangi. Kalau sudah korban seksual berarti sudah sudah disetubui. Itu mayoritas diawali dari penggunaan handphone atau gadget. Karena mas sekarang mudah sekali kita menjalin komunikasi itu, jelajah kita kenal satu orang, tahu-tahu dia langsung muncul, undang dari temannya, undang dari temannya. Jadi begitu kita buka 2 teman saja, mungkin di handphone itu sudah muncul sekitar 60 sampai 100 teman. Jadi kalau memang bapak ibu guru perlu bantuan kita, nanti kita bantu Kasat Binmas, Kasat Serse yang bisa line chat, bisa melihat riwayat daripada handphone. Ya, itu baru manual aja kita sudah bisa. Walaupun bapak ibu guru hapus, kita masih bisa melihat. Apalagi kalau kita sudah menggunakan teknologi, jangankan dihapus, diceluk, handphone itu dijegur no banyu pun kita pasti bisa membaca. Ya, kita ada tim IT itu, makanya itu kalau sampai kemarin Patrialis Akbar ditangkap sama KPK, itu kecil sekali, gampang sekali. Pertama, kalau kita dulu, saya ini kan polisi, ya polisi kampung. Saya berasumsi, wah polisi ngarang-ngarang ini. Saya sama, bapak ibu pun juga gitu. Polisi kok iso canggih, menurutku apa ora disetel. Nah, disetel, boten ibu. Jadi kita punya teknologi itu bantuan 51 negara. Itu ceritanya gara-gara kita bisa mengungkap bom Bali. Akhirnya negara Eropa, negara di dunia ini ada 51 negara simpati sama Pak Polisi Republik ini, sampai dibangunkan, ya, sampai dicurigai sama DPR, dari mana duitnya, dari mana ininya, donaturnya. Tapi karena dia dilindungi sama undang-undang yang namanya PBB, akhirnya polisi tadi sampai terakhir kemarin kan pasukan perdamaian RI membawa membawa senjata selundupan. Karena itu tadi kita tuh canggih bu, betul. Sudah kita yang namanya Jisilek, ya, itu di Semarang itu adanya.
itu negara-negara Eropa itu sekolahnya di Semarang, Bu. Karena teknologi di sana dibangun bunker, bisa praktek untuk meledaki bom, nggak goyang sama sekali. Ya, itu ada di Semarang. Nah, kita ya kadang-kadang di sini pun juga muncul perang, mau berhasil, mau orang anak kuai. Kadang-kadang memang muncul di sini terbersih. Tapi dibalikin lagi, saya itu sampai sekarang tuh masih ingat betul guru SD saya. Dan pada saat beliau meninggal kemarin, itu tadi namanya Bumut. Ya, bayangin aja, saya masih ingat betul. Beliaunya matanya lebar, rambutnya keriting. Tapi baik tadi. Itu. Jadi kadang-kadang kalau terbersih anak-anak kita, kalau memang ada perlu bantuan, Bapak, buatan dosa, ibu pak ibu langsung komunikasi Kasat Binmas bisa, di nomor handphone saya bisa. Baik, Pak Didi, monggo saya jadi nanti 082 141 1789, nanti biar Pak Didi menyampaikan apabila ada sesuatu perlu bantuan yang sifatnya untuk kebaikan sekolah ini, untuk anak-anak kita ini, insya Allah seperti kita bantu. Saya kira itu aja dari saya. Ada 3 hal. Sebelum diakhiri mungkin ada sesuatu yang mau Bapak Ibu sampaikan. Monggo. Makasih Pak Kapolres. Masuk, saya itu cuma berharap banyak anak-anak kelas 10 itu kan umurnya 16 Pak. Itu saat ini sudah bukan zaman lagi sepeda, semua sepeda motor. Akhirnya anak-anak pakai sepeda motor. Itu otomatis ada ketakutan karena nggak punya SIM. Saya itu berharap sebenarnya dari Bapak Kepolisian untuk umur pemilihan SIM itu diturunkan menjadi 16. Jadi umur siswa kelas 10. Nah gitu, karena anak kelas 10 itu otomatis sudah sepeda bola semua, Pak. Karena tidak mungkin sepeda ya, karena juga nggak punya sepeda. Itu satu. Terus yang kedua, gini Pak Wangga, saya terus terang saya merasa HP saya kesadap. Saya itu telepon ke seseorang, terus kemudian saya dibalik ada SMS ke saya, Pak Tri, mohon maaf pembicaraan sampai saya tahu semua. Itu SMS itu belum saya hapus, ini SMS itu. Berarti yang bisa disadap nih. Itu siapa Pak kira-kira seperti itu ya? Itu biasanya dari mana? Itu biasanya dari mana itu Pak Waka? Ya, SMS-nya belum saya hapus, belum. Saya teleponnya ke seseorang. Saya yakin yang SMS itu nggak tahu yang telepon itu sama nggak tahu. Tapi kok itu SMS ke saya? Itu yang saya kasih. Betul, jadi wong butuh nih. Yang pertama Pak Kepala Sekolah tadi sudah disampaikan di depan, polisi sebagai pelaksana undang-undang. Yang buat undang-undang itu ada 2 orang, ya, legislatif sama eksekutif. Okay. Kalau yudikatif itu kita, hakim dan lain-lain. Jadi yang membuat undang-undang itu 2 itu tadi. Beliau ini ya kepanjangan tangan dari rakyat. Beliau ini sebagai pelaksana amanat rakyat. Undang-undang ini ku sing ngatur niku lho Pak Kepala Sekolah. Nek Pak Polisi merevisi nggih boten saged, harusnya rakyatnya lihat ya. Tapi ya didukung dengan penelitian. Kan kalau penelitian polisian jelas ada kecelakaan, kita buat yang namanya anatomi, kejadiannya di mana, kecepatannya kayak apa, hasil olah TKP-nya kayak apa, siapa yang terlibat, menggunakan kendaraan apa, jalan fasilitas yang ada di TKP itu kayak apa. Kita langsung bisa buat simpulan. Ini 1 bulan 700. Dari 700 pelibatan R2, R4, R4-nya sekian ratus, R2-nya sekian ratus.
dari R2 ini mayoritas kejadiannya di jalur provinsi, jalur nasional, jalur kabupaten, jalur kecamatan, itu terus kita lakukan. Ya, jalannya rusak. Di Undang-Undang Nomor 2 sudah saya budayakan Pak sekarang, gak usah takut tinggal ini. Begitu ada jalan rusak, saya perintahkan yang namanya Kanit Dikyasa, Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas, bersurat. Dan setelah ada kecelakaan di situ, lakukan olah TKP, foto, korelasi ini dengan surat tadi nyambung atau tidak. Satu korban nyambung, bersurat lagi. Yaitu tadi tingkat kepedulian kita sampai sejauh itu Pak. Bersurat lagi, ada TKP di situ tadi, yang punya kompetensi untuk perbaiki jalan itu bisa dipidanakan. Tapi nek TKP-nya ini geludak, terus besok nek ono geludak, besok nek geludak, ya agak lama itu. Tapi kalau satu di situ lubang besar, udah kita ingetin. Kemarin jalan yang ke arah Padas itu, tol itu kan sering buangi lumpur sembarangan kalau hujan, udah bersurat aja. Ada TKP di situ, buat sekali TKP kondisi lumpur, buat. Akhirnya dia ketakutan juga, mungkin sudah mudah. Sekarang sudah mulai dibersihkan. Ya. Upaya-upaya jalan rusak kita upayakan Bapak, kita bersurat juga. Jadi saran masukan tadi, jalan rusak. Habis ini saya perintahkan Kanit Dikyasa saya untuk survei jalan. Karena jalan itu ada, itu tadi ada 4 tuh, jalan nasional, provinsi, kan, habis itu kabupaten, kecamatan, terakhir ada jalan desa. Ya sekarang otonomi mau ya sembuh Republik. Dan bersyukur waktu saya di Papua itu zaman belum otonomi. Begitu otonomi Bu, kita orang pendatang itu nomor 2 semua. Nomor 2 sih mending, nomor 4, nomor 5 nggak ada ya orang Papua. Ya. Nah, kan? Jadi di Papua itu enak untuk dikenang aja Bu ya. Ibu dipindahin nggak mau tuh, seneng tak? Enak untuk dikenang aja ya Bu ya. Tapi lebih enak lagi untuk ditinggalkan. Berarti nggak perasaan itu. Itu kalau di polisi Ibu ngomong enak di sana langsung besok pindah. Betul sih. Iya. Jadi di Papua itu memang biasa itu kita tuh nomor jamnya pulang jam tahu-tahu jam 5 gitu. Jam berangkat sekolah jam 9. Boten nggih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah handphone itu tadi ada yang butuh. Jadi orang sekarang itu pintar semua Pak. Ya, pintar semua. Jadi jangan pernah terkecoh, jangan terbawa. Handphone yang disadap, karena mau nyadap handphone itu juga susah Pak. Susah. Kita umpama ya saya bocorin aja. Kita itu punya 1 mobil. Itu dengan tim, dengan ini mobile. Saya mau bidik beliaunya ini, ya. Mau bidik beliaunya ini, ya. Saya harus tahu dulu komunikasi dengan beliau. Kenapa beliau saya bidik? Ya pasti ada sesuatu informasi. Oh mungkin Bapak teleponnya ke saya oleh aparat penegak hukum khususnya KPK dan lain-lain adalah masalah anggaran, ya, masalah proyek. Sudah, itu semua jalan Bu. Wah, jadi Ibu kalau masuk di ruangan itu menyuala semua. Kasih ini Bu. Pesan. Setelah itu kan baru kita hanya komunikasi, hanya lihat. Kalau itu kan nyala Bu. Begitu ada kegiatan, ada aktivitas, itu nyala lampu-lampu itu. Begitu nggak ada berarti. Setelah itu baru. Jadi kalau kita bidik Bapak telepon ke seseorang, ya saya curiga seseorang ini seseorang yang mana? Ya, jangan pernah, pokoknya jangan pernah percaya dengan itu tadi. Kalau memang Bapak curiga dan lain-lain, nanti bilang ke Satreskrim. Kita tahu, oh itu posisinya di mana Pak? Di sini. Kita nanti pilah-pilah lagi. Oh posisi di sini, kita tanya Bapak. Kira-kira ada yang kenal di sini? Ada. Oh saya ingat masalah jabatan Pak itu.
Oh itu biasa Pak, saingan masalah ini muncul karena tahu nomornya teleponnya Bapak kan, tahu namanya, pasti ke sana. Kalau nanti kasat reskrim bisa tahu itu, tapi jangan setiap saat karena kita mintanya itu memang ujung-ujungnya jalur duit. Saya pernah terbawa Bu, pengalaman sampai di depan ATM. Saya itu pernah terbawa. Begitu di depan ATM, suruh message transfer dana, tindu. Nah, saya langsung connect tuh. Aku mau dikasih duit kok suruh transfer dana. Ya. Harus pas gitu Pak ya. Ini kok kelihatannya sangat tinggi sekali Pak ini hasilnya. Kriterianya ini dan banyak yang tidak lulus Pak, tidak lulus banyak transfer. Ini apakah tidak bisa diturunkan? Karena menurut saya Pak ya, misalnya kalau kakinya tidak boleh turun itu kalau di lapangan kayaknya tidak sampai ke situ gitu kan. Terus yang kedua Pak, kalau kita punya SIM bisa itu mau turun ke boleh nggak? Jadi kualifikasi ya, memang SIM itu harus punya standar, punya standar. Terus habis itu ya tadi semuanya itu ada SOP-nya Pak. Jadi tidak serta-merta gaweannya polisi kawin. Yang kedua tetap ada toleransi Pak. Yang pertama pasti 100% kita berlakukan sebagaimana SOP. Yang kedua pasti turun. Yang ketiga pasti turun. Yang keempat pasti lulus. Ya belum tentu. Karena ada standar yang kita turunkan. Yang harusnya tidak sama sekali kaki. Jangankan nyentuh di sini, kaki bergerak melebar aja sudah nggak boleh. Betul itu. Kaki begitu kan takut mau turun gini, kaki udah mau ancang-ancang turun, itu sudah nggak boleh. Apalagi kaki nyentuh tanah. Karena memang itu tadi standar untuk pemenuhan kualifikasi. Karena surat izin mengemudi bukan sesuatu surat yang diberikan dengan serta-merta, tapi harus didasari dengan standar kualifikasi. Oke, sudah belajar setiap sore banyak ibu bapak yang mau belajar di kantor sana. Ya, nanti kita awasi, kalau bantu ngawasi nih Pak kepala sekolah, mungkin kalau yang ngawasi. Mungkin kalau yang ngawasi, oh gak popo, gitu. Ya, kalau bantu ngawasi insya Allah ya P1, P2, buat ngatas P7 lah. belum pernah dengar. Jadi mungkin selain kegiatan dengan kehadiran pengacara mungkin harus sosialisasi dengan anak-anak. Tidak hanya tes, mungkin juga termasuk tes prakteknya Pak, itu yang kami harapkan. Terus pertanyaan kedua itu masalah tiba-tiba. Saya sudah 2 minggu ini HP ini sering ditelepon dengan nomor yang tidak ada, tertulis nomor pribadi atau tidak ada nomor. Dan itu saya angkat Pak, tapi tidak bersuara dan dia pun juga tidak bersuara. Tapi saya merasakan risiko itu setiap malam Pak. Sebetulnya kami sudah minta saran ke Indonesia. Berani, tapi beliaunya juga mungkin untuk hal itu tinggal menjadi nomor. Padahal saya jadi nomor dan yang lain yang saya baik, itu 2 pertanyaan kayaknya belum ada. Nanti tak suruhkan teman-teman. Pada saat Car Free Day itu kita kasih mereka bermain dengan pola ujian praktek. Ya, karena di sini banyak luas, saya yakin ya. Nanti kita konsepkan itu Ibu, okay? Jadi kita fasilitasi di Car Free Day setiap minggu itu. Kalau kita datang ke sekolah dengan bawa patok wakeh, kan juga bingung kan, dalam pembina upacara kau wakeh berlatihan pelajarannya hilang ya. Nanti kita sosialisasikan Bu, fasilitas Car Free Day adalah diantaranya belajar praktek SIM biar makin ramai lagi.
itu nanti gampang Pak Polisi gandeng sponsor kalau ini fasilitas ini jalan gitu nggih. Nanti kita akomodir saran masukan dari Ibu masalah sosialisasi ini tadi, dan Kasat Humas kita penting juga sosialisasi ujian SIM khususnya masalah teori. Karena teori itu ada tidak sama. Di sini kadang-kadang muncul 35 pertanyaan, di sini muncul 25 pertanyaan. Jadi saya dengan Bapak jejeran itu tidak sama, Bu, muncul pertanyaannya itu tidak sama. Oke. Terus yang kedua, bukan korelasinya dengan sosialisasi, kita punya taman lalu lintas. Kemarin saya lihat kurang lengkap. Saya peduli sampai sejauh itu, Bu. Kurang lengkap. Kemarin biasanya sudah saya sampaikan, itu tadi rambu-rambu, oh speed kanan, speed kiri, oh ini satu arah, prioritas depan, prioritas ini, belum ada. Nanti biar difasilitasi lagi sama pemerintah. Jadi itu tadi sosialisasi kita menyentuh sampai ke itu tadi mulai dari anak-anak tadi, Bu. Okay? Jadi itu nanti kita akomodir saran masukan dari Ibu. Yang kedua masalah handphone. Kalau handphone tidak muncul, memang itu biasanya satu handphone simpati, mentari, ya, mentari, Indosat, ya, nggak muncul, iya Ibu. Ya, itu nggak muncul. Kalau Kasat Reskrim saya suruh cek pos belum bisa. Itu punya Polda sama punya Mabes. Jadi kalau Ibu sifatnya masih halo, saya curiganya kan ya mohon maaf, Ibu mungkin di lingkungan situ paling cantik gitu kan. Atau CLBK kita mau bersemi kembali. Dulu pernah naksir Ibu, ini kejadian waktu saya nangani teror bom di Kebon Sari, Bu. Betul Ibu. Itu yang diteror itu pegawai kejaksaan kota. Terus yang neror itu setelah kita tangkap setelah ini bener. Waktu dia naksir zaman dulu, naksir nggak kesampean, Bu. Ya karena saya berdasarkan pengalaman Ibu. Naksir gak kesampean, akhirnya dia teror dengan bom itu tadi, bayangin. Ya siapa tahu kan? Ini Pak, ya. saya pernah punya panggilan. Ya. Kemudian HP itu nomornya itu saya pakai, tapi semua akunnya sudah saya pindah di HP saya. Ya. Dan mungkin yang menemukan HP itu masih belum di startup kasih begitu ya, dia masih ada nomor yang bisa masuk ke sini. Ya, bisa jadi, semuanya bisa jadi itu. Tapi yang saya heran kenapa teleponnya malam hari. Satu. Yang kedua, kasih bapaknya aja toh. Enggak bersuara, Pak. Enggak, kasih bapak aja. Ya. Saya sudah cerita sama kamu. Ya. Atau jangan-jangan bukan, jangan-jangan itu ya kita nggak sudah lagi, jangan-jangan tidak pidana. Kalau tidak pidana pasti kita panggil providernya, kita minta bantuan mulai dari Lapor Polda, Ditreskrim Suspolda kalau sudah menjurus ke tindak pidana. Kalau masih person sifatnya kita itu tadi kalau mentari agak berat Bu tadi. Tapi kalau muncul nomornya Kasat Reskrim masih bisa. Oh ini orang dari sini, ini orang dari situ. Setelah itu baru kita analisa, kita komunikasi, koordinasi sama Ibu. Kira-kira permasalahan apa atau muncul. Lama-lama ketemu. Ya Bu ya. Jadi ya bener. Ya matikan. Saya lebih canggih lagi ganti handphone. Ganti nomor handphone. Nah, Ibu kalau itu nomor handphone sekarang itu gampang. Ibu kalau meminta bagus, tapi Ibu harus mati. Waduh, dosa Madiun. Kalau itu gampang, kita minta nomor ini, dosa kasih. Ya, Indosat. Mentari tak pernah ingkar janji. Gitu ya. Solusinya matikan malam hari. Yang jelas itu orang musil. Dan saya yakin pasti ada korelasinya dengan pribadi dia, pribadi Ibu tadi. Nggak mungkin kalau dia iseng nemuin sesuatu yang kurang dan lain-lain, bisa dikomunikasikan melalui nomor handphone saya tadi, Kasat Humas. Ya, insya Allah selama kita mampu pasti kita bantu. Terus yang terakhir Bu, kita juga punya yang namanya Jumat Sedekah.
Jadi Pak Polisi itu bukan hanya penindakan hukum saja, melindungi, mengayomi, diantaranya kita juga berbagi. Kita sudah ada beberapa